hebat kelas poin bagi pemula yang bergerak di bidang edukasi teknologi digital dengan tujuan untuk mendukung pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Di mana kita di sini sebagai pengajar dituntut untuk proaktif mengupgrade kembali ilmu pengetahuan kita, apalagi di era yang serba digital seperti saat ini. Bersama dengan webinar kita kali ini, mari kita wujudkan guru-guru hebat yang mampu mencetak siswa mandiri berprestasi dalam madrasah yang hebat bermartabat. Terkait dengan urgensi dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam situasi belajar dalam proses belajar tatap muka terbatas atau yang kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh, maka pelatihan penggunaan kelas poin sebagai variasi pembelajaran ini dinilai sangat penting karena dapat mengakselerasi peningkatan kemampuan pengajar dalam menciptakan ruang kelas yang interaktif di berbagai metode kelas yang diadakan. Dengan menggunakan kelas poin diharapkan kita sebagai pengajar itu mampu menjembatani keberagaman kemampuan siswa kita dalam menyampaikan opini, jawaban, dan pemikiran. Oleh karena itu, harapan saya kepada Bapak Ibu semua dapat mengikuti acara ini dengan penuh semangat sampai akhir dan berharap mendapatkan pengetahuan baru yang dapat langsung kita aplikasikan dalam proses belajar mengajar dengan peserta didik kita nantinya. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk kita semua. Dan harapannya kita dapat bertemu kembali pada kajian-kajian ilmu lainnya untuk terus meningkatkan kompetensi kita sebagai pengajar dan pendidik. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, karena nanti ini tadi juga sudah agak molor kita mulainya, jadi sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun untuk Bapak Ibu semua. Warna merah untuk batu bata. Warna coklat untuk anak panah. Kami ucapkan selamat datang untuk para peserta. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada host kita, Bapak Husni Mubarak, yang mengizinkan saya untuk menyampaikan seperti apa yang tadi disampaikan terkait dengan webinar pada hari ini. Sebelumnya, izin cek suara gimana, jelas? Iya, jelas. Jelas. Terima kasih. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Muncul dikeruan ketua terus. yang Angkat merah. Sekolah. yang kedua, para master kita, senior kita, CCP datang, dan terima kasih atas waktu dan kita di sini mendampingi kita dalam kegiatan webinar ini. Kemudian master berikutnya Pak Suhardi Amir, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendampingi kami di Sama-sama Bapak. Bapak Ibu peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Selamat bergabung di webinar ini, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan hari ini bisa kita
diimplementasikan nanti tentunya di kelas atau di kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya. Tadi mohon maaf lupa, selamat ucapan terima kasih kepada host. Mohon maaf, tapi tidak mengurangi juga Pak host ya. Tadi sudah panjang lebar sebenarnya disampaikan di bagian pengantar oleh Ibu Ketua terkait dengan sekelumit tentang kelas poin itu. Namun kita tidak akan mengupas terlalu jauh seperti apa itu konsep dari kelas poin itu sendiri, tapi kita akan kupas dari sisi praktisnya, dari sisi praktiknya ya, praktikalnya seperti apa kita memanfaatkan dari salah satu aplikasi ini di kegiatan-kegiatan pembelajaran. Seperti yang disampaikan tadi itu sedikit Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa yang namanya kelas poin ini merupakan salah satu platform yang dimana ini sebenarnya ditautkan di salah satu bagian dari Microsoft Office ya, Microsoft PowerPoint, yang saya kira yang namanya PowerPoint itu bagi Bapak Ibu sudah sangat familiar ya, dan tentu tidak akan kita kupas juga tentang bagaimana cara dan seterusnya terkait dengan PowerPoint, tapi di sini kita akan fokus tentang aplikasi dari kelas poin sendiri yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Ketua MGMP kita. Sebelumnya mohon izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, siap. Sebentar dulu. Supaya lebih bagus, matikan dulu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan sesi kita pada hari ini, pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan kelas poin, bahwa yang namanya kelas poin itu salah satu platform tadi yang saya sampaikan, salah satu platform atau salah satu edutech yang ditautkan atau yang ditambahkan di PowerPoint ya, yang merupakan bagian dari pengembangan didesain oleh Ingway, salah satu dari perusahaan yang berasal dari Singapura yang bergerak di bidang ini, solusi perangkat keras dan perangkat lunak digital interaktif seperti yang ini kelas poin. Tapi barangkali mungkin sebelum kita lebih lanjut terkait dengan itu, mungkin ini menjadi sebuah gambaran kita Bapak Ibu yang sering kali kita temukan di lapangan, dalam hal ini di kelas ya, bahwa sebenarnya apa sih yang kemudian menyebabkan siswa kita itu menjadi malas belajar. Seperti yang tampak di monitor, di situ gaya belajar yang tidak sesuai. Kadang-kadang kita di kelas itu sering memaksakan diri bahwa ketika kita masuk, kemungkinan karena faktor kita nggak siap atau memang karena kondisi dan sesuatu lain hal, kita seakan-akan memaksakan apa yang kita inginkan. Padahal belum tentu itu bisa direspon baik oleh siswa, sehingga mengakibatkan anak menjadi malas seperti itu. Kemudian yang kedua, di lingkungan sekitar yang tidak mendukung.
kita lihat jelas memang di sini di siswa kita, kalau memang lingkungannya tidak mendukung, itu mengakibatkan nanti siswa itu menjadi malas tentunya ya. Misalnya pada saat siswa yang teman-temannya suka ini di masyarakat misalnya yang tidak didukung oleh lingkungan yang baik, maka tentu nanti ini proses belajarnya itu menjadi tidak terkontrol. Kemudian yang ketiga, smartphone dan sosial media. Ini yang sangat memang berat kita lihat dalam masyarakat atau di siswa kita, yang mana mereka disibukkan dengan masalah smartphone dan sosial media, sehingga waktu untuk mereka belajar itu sangat kurang. Nah, dengan demikian bisa kemudian kita menjadi bagian tolak ukur kita sebagai guru itu tentu bagaimana kemudian bisa mencari solusi dalam hal memberikan suatu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa yang dengan kondisi saat ini seperti yang kita lihat dari 1, 2, dan 3 ini. Yang salah satunya bukan berarti yang terbaik, tetapi ini mungkin menjadi solusi bagi kita Bapak Ibu untuk kemudian dikembangkan atau dipraktikkan di kelas masing-masing atau di lembaga masing-masing terkait dengan kelas point sendiri. Ya, jadi sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa yang namanya kelas point itu ini salah satu add-on yang ditambahkan di PowerPoint, yang mana dengan adanya kelas point itu maka kita bisa menyeting atau mensiasati seperti apa kemudian tampilan dari kelas point yang tampilan dari PowerPoint yang sebelumnya itu biasa-biasa saja, hanya sebatas slide untuk mempresentasikan. Tapi kalau di PowerPoint yang kemudian ditambahkan dengan kelas point itu akan lebih menarik ya, karena di situ kita bisa membuat sebuah pertanyaan ataupun juga sekaligus menyampaikan, andaikan di situ pada saat kita melakukan pembelajaran ada hal-hal yang memang tidak dimengerti oleh siswa, kita bisa langsung di situ sembari menjelaskan sesuai dengan materi yang kita sampaikan, dan hasilnya itu bisa kita kemudian analisa secara otomatis nanti di situ masuk ya, tanpa kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Lalu kenapa masih harus kelas point? Di sini poin pentingnya Bapak Ibu, bukan berarti juga kelas point ini yang terbaik, tetapi karena pengalaman yang kemarin juga kita gunakan ya pada saat pembelajaran seperti biasa, lalu kemudian kita gunakan kemarin pada saat PTS, ternyata memang antusiasme dari siswa itu luar biasa ya. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu guru sebagai pengajar hebat? Nah, di sini kita sebagai guru tidak mesti belajar. Dalam artian di sini kita tidak perlu belajar, itu artinya tidak mesti harus menggunakan atau belajar dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang barangkali menurut Bapak Ibu itu agak ribet dalam hal aplikasinya, dalam hal penggunaannya. Tetapi dengan adanya PowerPoint yang tertautkan dengan kelas point ini, itu akan menjadikan semua bisa diakses langsung dalam satu PowerPoint atau dalam satu Microsoft PowerPoint. Lalu apa manfaat lebihnya dari sebelumnya, artinya dari PowerPoint sebelumnya dengan ditambahkan atau digandengkan dengan kelas point ini? Itu yang pertama, langsung terhubung dengan PT. Artinya sudah jelas di situ PowerPoint-nya terhubung langsung dengan kelas point. Kemudian di situ yang kedua, pembelajaran dua arah tanpa keluar dari PPT. Artinya di situ biasanya kan kalau kita ingin memberikan soal atau kuis itu kita
buatkan di versi lain atau mungkin dengan menggunakan langsung di papan tulis atau dengan media-media lain. Tetapi kalau di PowerPoint dengan digandengkan dengan ClassPoint ini, kita tidak perlu keluar-luar. Menjelaskan, menampilkan, berdiskusi, langsung juga kita bisa memberikan kuis atau soal sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian di sini poin berikutnya, siswa tidak perlu download. Artinya di sini siswa itu tidak perlu repot-repot untuk menggunakan ini, misalnya dalam bentuk aplikasi yang lain. Cukup kita hanya memberikan kode kelas yang bisa diakses menggunakan browser yang sama atau bisa juga dengan yang lain, itu sudah bisa masuk. Dengan tentu harus terkoneksi dengan internet. Lalu kemudian yang berikutnya, respon ataupun hasil dari jawaban siswa, hasil dari apa yang kita diskusikan di PowerPoint itu bisa kemudian di ClassPoint itu juga bisa kemudian ditambahkan sebagai bagian dari slide kita. Sehingga nanti di situ kapan dan dimanapun kita bisa juga cek kembali. Nah, ini barangkali mungkin bagian yang sangat penting yang terkesan menurut saya secara pribadi yang kemudian saya anggap luar biasa. Artinya dengan adanya PowerPoint ini menjadikan powerful untuk belajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Maka dari itu, tak kenal maka ta'aruf, mari kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Kemudian dari sisi spesifikasi sistem device yang kita miliki. Di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya ClassPoint itu supportnya di mana? Apakah dari semua jenis perangkat itu kemudian bisa digunakan atau bisa ditambahkan ClassPoint itu? Nyata di sini untuk yang saat ini, Bapak Ibu, terkait dengan yang kemarin, sebelum tanggal 1 Maret 2022 itu kompatibel dengan OS 8 atau 7 ataupun di bawahnya. Tapi per tanggal 1 Maret 2022 ternyata sudah tidak menggunakan atau tidak bisa ditautkan di komputer kita yang Windows-nya Windows 8, tapi harus Windows 10 ke atas. Ya. Bagaimana dengan kami, Pak? Kami di sini masih menggunakan Windows 8 atau Windows 7. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu bisa lakukan upgrade ya. Modalnya di-upgrade. Kemudian di sini dari sisi tampilannya, di sini dia membutuhkan .NET Framework minimal 4.7 atau menggunakan .NET Framework 4.8. Ya. Kemudian di versi Microsoft-nya itu bisa digunakan atau bisa ditautkan di Microsoft Office versi 2013 ke atas. Ya, 2013 ke atas. Kemudian yang versi yang 2007 itu tidak bisa digunakan. Artinya tidak akan bisa dimanfaatkan atau dipakai, ditautkan ClassPoint ini di versi Microsoft di bawah 2013. Kemudian untuk sementara ini ClassPoint ini hanya bisa dipasang di laptop atau di komputer. Bagi Bapak Ibu yang punya tab barangkali mungkin itu tidak bisa digunakan bila mana kita ingin menggunakan aplikasi ClassPoint sebagai guru ya. Tapi kalau sebagai siswa itu bisa. Kemudian Visual Studionya ini secara otomatis kayaknya untuk yang komputer yang OS-nya OS 10 itu, maka nanti akan secara otomatis dia Visual Studionya 2010. Kecuali nanti kalau dia di bawahnya itu, maka mohon kalau memang masih ada kesulitan dalam hal upgrade nanti hubungi kami. Selanjutnya Bapak Ibu, kemudian tahap berikutnya, bagaimana kemudian cara kita untuk mengakses dan menginstalasi ClassPoint tersebut. Nah, seperti yang tampak di sini, Bapak Ibu,
di browser kita, entah itu menggunakan Chrome kah atau Mozilla kah, kemudian di alamat pencarian itu ini point akses class point-nya kita ketikkan classpoint.io ya. Kemudian nanti setelah kita enter akan muncul tampilan seperti ini ya, seperti yang tampak ini. Kemudian di situ ada dua opsi yang kita pilih untuk kemudian mengunduh file masternya. Bisa menggunakan yang warna biru atau bisa menggunakan yang warna merah seperti ini. Ketika kita klik di antara keduanya ini atau kita pilih salah satunya, maka nanti akan muncul seperti ini. Ya. Di situ kita diminta untuk memasukkan nama kita, kemudian artinya di sini nama pengguna ya. Kemudian emailnya, email yang aktif, lalu di situ instansinya. Instansinya tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian yang selanjutnya kita klik download. Maka nanti setelah itu kalau jaringannya bagus, stabil, ini filenya nggak terlalu besar Bapak Ibu, sekitar 45 MB, ya, cepat ya, ringan. Nah, nanti kemudian tahap selanjutnya adalah kita menginstalasi ClassPoint. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu cari file yang tadi di download itu, file ClassPoint-nya, kemudian seperti yang tampak ini, kita klik kanan, kemudian Run as Administrator. Kemudian nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kita kemudian checklist di situ. Lalu nanti yang kotak yang ada instannya ini dia agak abu-abu, agak kurang jelas ya. Tapi ketika kita checklist ini dia akan kemudian warnanya seperti ini, jelas. Kita klik instalasi. Maka nanti prosesnya nggak terlalu lama juga Bapak Ibu, tergantung jaringan. Nanti ketika sudah pada prosesnya, di akhir prosesnya itu muncul seperti ini, tampilan seperti ini, instalasi komplit, maka tinggal kita klik finish. Ketika kita sudah klik finish, maka di sini perintahnya silakan Bapak Ibu buka PowerPoint-nya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti pada saat Bapak Ibu buka PowerPoint-nya, di situ nanti akan muncul seperti ini, ada login seperti ini. Tergantung nanti Bapak Ibu memasang add-on-nya berapa di PowerPoint Bapak Ibu atau di komputer Bapak Ibu. Misalnya di situ ada mungkin Camtasia ataupun Nitro dan lain sebagainya. Maka nanti di situ akan muncul seperti ini ya. Nah, ketika muncul seperti ini, maka proses penautan ClassPoint di PowerPoint Bapak Ibu itu sudah sukses. Artinya sudah terpasang, sudah terintegrasi, sehingga siap digunakan. Maka kemudian akan muncul nanti di situ, di tab menu PowerPoint Bapak Ibu, akan muncul nanti di situ di samping seperti biasa, kita lihat ya, ada tab menu Home dan seterusnya. Di situ nanti ada menu Ingnue ClassPoint yang tampak seperti ini, Ingnue ClassPoint. Nah, ini kita kemudian masuk pada tahapan mendaftar ya. Kenapa perlu mendaftar? Ya, supaya kita nanti ini kita harus sign up ya. Sign up akun ClassPoint Bapak Ibu di situ yang menggunakan email yang tadi kita daftarkan sebelumnya. Ya, tinggal Bapak Ibu nanti di situ ketika sudah terbuka PowerPoint-nya, kemudian Bapak Ibu klik tab Ingnue ClassPoint, maka di sini masih kosong Bapak Ibu. Fitur-fitur yang ada di ClassPoint itu masih kosong karena kita belum mengajukan pendaftaran, mengajukan penggunaan daripada ClassPoint itu. Nah, kemudian tinggal kita klik yang ini, sign in usernya, kemudian akan muncul pop-up seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini kita masukkan nama kita, ya. Misalnya tadi seperti yang tampak di sebelah kanannya, itu misalnya ini Edi, kemudian di last name-nya pakai
Supianto, terus di mana instansinya tempat bekerja. Lalu kemudian yang di sini di bagian sektor ini, di situ ada 3 bagian Bapak Ibu. Ada yang K12, ada yang higher ed, kemudian korporasi. Bagi Bapak Ibu yang sebagai pengajar di jenjang di bawah sampai dengan SLTA, mungkin itu SLTP, MI atau SD, TK, maka pilihannya adalah K2. Tapi kita kalau sebagai dosen di perguruan tinggi, kita milihnya high ed. Nah, kemudian kalau kita pengguna sebagai ini instansi atau perusahaan, maka kita pilih korporasi. Nah, kemudian seperti ini. Lalu langkah selanjutnya setelah kita isi bagian yang tadi, nama, kemudian organisasi, kemudian sektor, lalu di sini pilih country-nya, negaranya. Kita pilih negara Indonesia. Kemudian tahap selanjutnya kita pilih next. Maka nanti akan muncul setelah kita masukkan tadi tahapan berikutnya itu, kita akan diminta untuk memasukkan email kita. Nah, di sini kita bisa buat email password yang kita inginkan, ya. Yang jelas di situ harus 8 karakter. Minimal 8 karakter yang kombinasinya huruf besar, kecil, angka, simbol, ya. Kemudian baru kita klik next. Kita klik next, maka nanti kita akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi dari email yang tadi kita masukkan. Maka Bapak Ibu tinggal cek atau inbox emailnya, ya. Setelah dimasukkan tadi, kemudian kita registrasi, maka ketika muncul seperti ini, maka itu menunjukkan bahwa proses registrasi akun ClassPoint kita sudah sukses, ya. Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Berarti itu sudah sukses, ya, proses instalasinya. Oke, sampai proses instalasi, barangkali mungkin ada yang perlu ditanyakan. Gimana Pak Host, ada apa kita lanjut aja? Lanjut ya. Iya. Sampai dengan proses kelas tadi. Oke, siap. Nah, di sini ketika kita sebagai pengguna biasa atau standar, artinya baru pengguna sebagai pengguna ClassPoint, maka di situ kita statusnya adalah basic, ya. Basic sebagai akun basic. Di situ yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita setting di status sebagai akun basic itu ada 5 pertanyaan per PPT. Artinya tidak bisa kita gunakan kalau misalnya dia itu, kalau kita ingin membuat sebuah soal lebih dari 5. Kemudian di dalam satu kelas, dalam artian PowerPoint kita itu maksimal pesertanya itu adalah 25, ya. Kemudian dalam sisi pertanyaan itu bisa kita manfaatkan semuanya. Kemudian bisa juga kita manfaatkan di sini leaderboard. Nanti kita akan bahas itu apa leaderboard atau notasi slide dan kemudian papan tulis. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi kemarin kan di flyernya itu kita sebutkan akan mendapatkan akun Pro ClassPoint 1 bulan, misalnya seperti itu, ya. Maka manfaat-manfaat yang ada di basic itu akan ditambahkan
atau yang pengguna Pro itu akan ditambahkan bahwa pertanyaan yang kita buat di PPT itu tanpa batas. Yang sebelumnya kalau basic itu adalah 5 pertanyaan, tapi kalau yang akunnya Pro itu tanpa batas. Kemudian peserta yang ada di dalam kelas yang kita buat itu maksimalnya 200 ya. Kemudian di sini ini lebih poinnya, kita kemudian bisa hasil dari analisis dari PowerPoint itu sendiri, kita bisa kemudian unggah dalam bentuk format CSV ya.